Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafandi dengan NIM 24063063. Baiklah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro S1, dan di sini saya ingin membuat video ujian tengah semester mengenai topik perencanaan pembukaan usaha dengan komponen SWOT atau SWOT. Baiklah, dalam pembukaan bisnis saya sebagai Muhammad Rafandi yaitu yang mengutamakan SWOT atau SWOT, di mana bisnis yang saya akan buka itu adalah sebuah grosir beras, dan nama bisnisnya yaitu grosir beras Maju Jaya, yang merupakan salah satu bisnis lokal atau bisnis daerah atau bisnis yang ada pada umumnya. Dalam standar SWOT, pembukaan bisnis grosir beras ini harus memenuhi standar SWOT atau SWOT. Ya baiklah, yang pertama yaitu strength. Strength itu adalah arti dari kekuatan, yaitu kekuatan dalam membuka bisnis grosir beras ini, di mana kekuatan dalam membuka bisnis beras ini adalah menghasilkan produksi 3-4 ton. Maksudnya yaitu kita itu lebih mengutamakan peningkatan produksi, di mana peningkatan produksi ini menyebabkan banyaknya stok beras yang ingin kita jual belikan. Yang kedua yaitu ada namanya weakness. Weakness itu adalah tantangan, yaitu dalam membuka bisnis ada namanya tantangan, yaitu sama seperti yang saya perkirakan untuk kedepannya, yaitu tantangan dalam membuka bisnis beras ini. Yang pertama yaitu perubahan iklim cuaca, yang mana itu menjadi tantangan dalam produksi beras atau padi yang saya ingin produksikan. Yang kedua yaitu harga-harga bahan petani sekarang. Harga-harga bahan tani sekarang itu cukup relatif tinggi, di mana semua harga bahan tani semuanya meningkat. Hal inilah yang membuat saya itu memperkirakan tantangan dalam buka modal, dalam cuaca iklim, serta tantangan dalam membangun bisnis grosir beras tersebut. Yang ketiga yaitu opportunity, yaitu peluang. Peluang dalam membuka bisnis grosir beras. Yang pertama itu adalah menentukan lokasi yang strategis. Maksudnya yaitu dalam membuka bisnis itu kita harus menentukan mana peluang dalam membangun indeks penjualan kita. Hal inilah yang menentukan. Hal ini salah satunya dapat ditentukan dengan menentukan lokasi yang strategis seperti perkotaan atau lingkungan-lingkungan yang tergolong ramai. Selanjutnya opportunity atau peluang yang selanjutnya yaitu merekrut karyawan yang cekatan. Maksudnya yaitu karyawan yang memiliki yang sebetul-betulnya bekerja di waktu jam bekerja dan tepat waktu dalam melakukan penjualan. Yang keempat yaitu threat, yaitu ancaman. Ancamannya yaitu dalam membangun grosir beras ini yang saya khawatirkan ialah yang pertama reseller yang menemukan kutu pada beras, karena itu akan menjatuhkan harga jual kami sebagai pemilik toko grosir beras. Itu sangat merugikan kami sekali.
karena hal tersebut. Yang kedua yaitu penjual-penjual beras lainnya yang menjual harga beras yang lumayan murah. Karena itu menjadi salah satu faktor yang berharga bagi kami. Hal itulah yang membuat semua pembisnis akan jatuh ke dalam yang namanya kebangkrutan. Baiklah, dengan berbincang pembukaan bisnis grosir beras melalui komponen SWOT atau SWOT, saya akan menjelaskan modal-modal atau pembukaan awal dalam membuka bisnis ini. Yang pertama, saya akan merencanakan pembukaan penjualan beras itu dengan membeli sebanyak 100 karung beras, di mana satu karung beras ini satu karungnya seberat 20 kg, di mana 1 kg kita jual 11.000 dan kita beli dengan modal 9.000. Ya, ini adalah salah satu beras dengan yang saya akan jual belikan, karena ini adalah berasal dari beras Pariaman ya. Nih, dimana ini merupakan salah satu beras peminat terbanyak di Sumatera Barat, karena rasanya yang enak dan rasa nasinya yang cukup manis. Baiklah, itu adalah dari modal berasnya saja. Yang kedua yaitu dari modal ruko. Kami ada berencana akan membuka ruko itu di sekitaran WNP, dengan sewa ruko diperkirakan 10 juta per tahun, di mana kami akan merekrut 3 karyawan atau 2 karyawan, di mana satu karyawannya kita gaji dengan 2 juta rupiah atau 2,5 juta, dan 500.000 buat keperluan lain-lain seperti token, listrik, air, dan lain-lain. Itu 500.000 itu adalah per bulan. Dengan berakhirnya penjelasan modal saya tadi, kita sebagai rakyat Indonesia harus ada moto untuk berubah, di mana moto untuk berubah itu ialah seperti membuka bisnis usaha dan bentuk-bentuk hal lainnya. Dengan menonton video pembukaan usaha grosir beras yang saya bicarakan tadi, sekiranya penonton dapat mengambil manfaatnya dan dapat mengambil ilmunya dan dapat dicontohkan dan dipraktekkan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi para penonton dan untuk kemajuan Indonesia selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.